cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Perkara-perkara yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Artinya harus tatwangnya perkara-perkara ini. Dan alhamdulillah pertemuan sebelum baca muqaddimah, pendahuluan yang ditulis oleh penulis kitab ini, sekarang kita apa perkara si pertama wajib tatwangnya kita muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Yang pertama beliau mengatakan awalan al-iman. Perkara yang pertama adalah berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan iman. Seperti yang tiang sampaikan jamaah sekalian pada pertemuan sebelumnya, insyaallah pembahasan tentang masalah iman ini serta rukun-rukun iman insyaallah tidak akan terlalu panjang. Kenapa? Karena pelungguh sudah membahas tentang rukun-rukun iman bareng Ustaz Sufyan Bapin Zain hafizahullah ta'ala. Wah, membahas pelungguh P tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, sehingga insyaallah tiang akan singkat saja. Ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tentang iman. Kata beliau, apa itu iman? Huwa at-tasdiqu. Yang namanya iman adalah at-tasdiqu, membenarkan. Membenarkan. Wal iqraru
serta menetapkan. Apa yang kita benarkan, apa yang kita tetapkan, billahi ta'ala, keyakinan kita kepada Allah. Nono ngarnina iman. At-tasdiq, tapada sadu, tapada percaya. Wal iqrar, serta tapada tetepang. Billahi ta'ala, yakin tatimpa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Wa bima akhbaru anhu, dan kita juga tasdik, membenarkan serta menetapkan keyakinan ta bima, terhadap apa akhbaru anhu, yang Allah beritakan. Ya. Sila penjuluan bekah. Nah. Baik. Yang ulangi jemaah sekalian, yang dimaksud iman adalah tasdik. Tasdik ini artinya membenarkan, atau percaya, atau sadu. Wal iqrar, iqrar artinya menetapkan. Kita menetapkan keyakinan kita billahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini paling penting kepada Allah. Bukan berarti rukun iman yang lain tidak penting. Lagu inti dari rukun iman itu adalah iman kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Pira duit rukun iman? 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, kepada Rasul. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam, takdir baik maupun buruk. Pertanyaan tiang, harus kena berurutan rukun iman ini? Harus tidak berurutan? Maka ulama mengatakan, rukun iman yang 6 ini boleh tidak berurutan, yang penting iman kepada Allah nomor 1. Karena dia intinya. Seandainya arak dengan beketuan timpa EP, sebutkan rukun iman yang 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada takdir. Tuluk P nomor 2. Yang ketiga, iman kepada malaikat. Yang keempat, iman kepada hari akhir. Yang kelima, iman kepada kitab-kitab. Yang keenam, iman kepada Rasul. Boleh atau tidak? Boleh. Yang penting iman kepada Allah nomor 1. Mana dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu, kebaikan bukanlah sebatas menghadap timur dan barat. Ingarninna kebaikan, ingarninna ketaatan, bukan sekedar ita andang timu, ita andang barat, bukan. Walakinnal birra, tetapi kebaikan yang sebenarnya, man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Padahal rukun iman timpa hari akhir nomor pira? Nomor 5. Lagun tolo itene penayat ini nomor berapa? 2. Kebaikan yang sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati, dan para malaikat. Malaikat ditaruh nomor 3. Wal kitabi, kitab. Wal nabiyyin, para nabi. Dari sini para ulama mengatakan yang penting iman kepada Allah nomor 1. Ya, jelas ya ini. Sama juga dengan rukun Islam. Rukun Islam berapa jumlahnya? 5. Rukun Islam 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Para ulama mengatakan yang penting 2 kalimat syahadat nomor 1. Kenapa? Karena sebagian ulama kita bingung. Sebagian ulama kita bingung ketika berhadapan dengan hadis nomor 3 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis nomor 3 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah dikatakan, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua iqamis salah. Yang ketiga ita'iz zakah. Iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat
wa hajjil bait, haji. Yang kelima, wa saumi Ramadan, puasa Ramadan. Padahal toang kan puasa juluk bro, haji. Tapi dalam hadis ini riwayat Bukhari Muslim, haji dulu baru puasa. Maka wallahu alam, sebagian ulama mengatakan tidak mengapa urutan yang lain ini tidak urutan. Yang penting 2 kalimat syahadat nomor 1. Begitu pula dengan rukun iman. Baik, kita kembali. Jadi yang namanya iman, at-tasdiq, percaya, membenarkan, sadu, wal iqraru, serta menetapkan. Apa yang kita tetapkan? Keyakinan kita billahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bima akhbara anhum, dan kita tasdik, percaya, serta kita tetapkan keyakinan kita bima, terhadap apa akhbara anhu, yang Allah beritakan. Apapun berita yang dari Allah pen dalam Al-Quran, percaya. Ya, itu namanya iman. Kita percaya, kita yakin, itu namanya iman. Apapun yang Allah beritakan. Angkat jemaah sekalian, tatkala terjadi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Isra nono perjalanan darat dari kota Mekah ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Perjalanan darat, Isra namanya. Sedangkan Mi'raj itu perjalanan langit. Perjalanan langit itu Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini 2 perjalanan. Isra-nya perjalanan darat, Mi'raj-nya perjalanan langit. Dan dua-duanya itu ditempuh oleh Nabi SAW lailan. Apa arti lailan? Apa arti lailan? Baik. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan lailan dalam bahasa Arab artinya setengah malam. Kalau sepenuh malam, lailatan, ada tak marbutoh. Ya. Jadi perjalanan darat sekaligus perjalanan langit ini lailan, setengah malam. Padahal lamun bicara perjalanan darat saja, Isra saja, tanpa berbicara Mi'raj, itu pun menurut akal manusia saat itu tidak bisa. Kenapa? Isra perjalanan dari Mekah sampai Baitul Maqdis Palestina, di saat itu perjalanan kesananya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Di saat itu, ya narak masih pesawat, ya. Masih orang menggunakan kuda, masih menggunakan onta. Nono pun sekedar bicara Isra itu membutuhkan 2 bulan. Kesananya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Apalagi lamun bicara malik tentang Mi'raj, no? Kata Abdullah bin Mas'ud, jarak antara bumi kanca langit pertama 500 tahun. Tebal langit pertama 500 tahun. Jarak langit pertama kanca kedua 500 tahun. Tebal langit kedua 500 tahun. Jarak antara langit kedua ke telu 500 tahun. Tebal langit ke telu 500 tahun. Tapi hitungnya pira tahun jadi, no? Iya. Sampai langit ke pitu. Pihitung jarak bilang langit serta pihitung tebalnya indah. Karena jarak bilang langit itu 500 tahun, tebal setiap langit 500 tahun. 7.000 tahun sampai langit ke pitu, no? Sedangkan Nabi menembus langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Makanya Nabi SAW ketika pulang, yang beliau ceritakan kepada orang Quraisy hanya Isra-nya saja. Mi'raj beliau tidak ceritakan. Karena apalagi kita ngerausang Mi'raj ini, Isra-nya saja perjalanan darat dari Mekah ke Baitul Maqdis, ini saja di zaman itu tidak masuk akal. Di zaman itu. Basang nengkajak sang bau ruana. Ada pesawat ibecatno sang bau ruana. Stang. Lagu di zaman itu jamaah sekalian, setengah malam dari Mekah Baitul Maqdis. Baik. Subhanallah. Ketika Nabi SAW pulang, beliau sampaikan ini. Saya tadi malam sudah pergi ke Baitul Maqdis. Kata mereka, wal'an anta fina, dan sekarang engkau bersama kami. Nabi SAW mengatakan, tekelem waktu yang lalu timpak Palestina. Kata mereka, oh terus nengkau wahai TNP.
Mereka percaya atau tidak ini? Tidak. Tekelem wah lalu lagu nengkai TNP. Subhanallah jemaah sekalian. Sampai dikatakan yang sudah masuk Islam banyak yang keluar pada saat itu. Makanya Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda mengatakan, ada seseorang yang mengatakan, ada wali yang bisa Isra Mi'raj 70 kali. Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda mengatakan, ini penghinaan terhadap Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Penghinaan. Nabi SAW saja 1 kali. Dan gara-gara itu ada yang keluar dari Islam. Gara-gara itu. Ya, dalam kitab sejarah disebutkan iwahtama Islam yang sudah masuk Islam ketika diberitahukan oleh Nabi SAW tekelem waktu yang lalu timpa Palestina. Oh nengkai tene wahai pe. Kata Nabi iya. Kata mereka, nyesel aku percaya timpa Muhammad ini. Iya. Kenangku ya ada jogang kata mereka. Sahih, dalam kitab sejarah disebutkan seperti itu. Nyesel saya percaya kepada dia. Kenapa saya mengikuti dia? Ternyata dia gila. Tiba-tiba muncul orang mengatakan, arak selain Nabi alaihi salatu wassalam dalam 1 hari. Bakar mengatakan, fa in kana huwa qailahu faqad shadaq. Kalau dia yang mengatakan seperti itu berarti dia jujur. Nah, ini yang namanya iman. Apa yang Allah dan Rasulnya beritakan, kita percaya, kita yakin, itu namanya iman. Meskipun menurut akal, tak ya masuk akal. Ya, menurut akal, tak masuk akal. Lamun tak turut akal, tak jemaah sekalian, luwih lalu ya masuk akal no. Terlalu banyak. Ya. Agama ini terlalu mulia untuk diukur oleh akal manusia. Akal manusia terbatas, sedangkan syariat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Baik. Langsung Abu Bakar itu diberikan gelar apa? As-Siddiq. As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Kita kembali. Jadi yang namanya iman, tasdik, membenarkan, percaya, sadu. Wal iqrar, serta menetapkan keyakinan kita billahi ta'ala kepada Allah. Wa bima akhbara anhu, dan kepada apa yang Allah beritakan. Apa yang Allah beritakan kita percaya. Ya. Wal amalu bimuqtadah, serta iman itu adalah wal amal, mengamalkan bimuqtadah, tuntutan dari kepercayaan kita itu. Kita amalkan setelah pada yakin, ternyata keyakinan kita ini menuntut adanya amal perbuatan, maka kita amalkan. Tadi malam tiang sampaikan di pengajian, jemaah sekalian, tidak bisa dipisah antara iman dan amal. Iman nono berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah, itu iman. Ternyata antara iman, keyakinan, akidah, dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Karena ngendeng maaf, sebagian dari jamaah kita kadang ngendeng maaf. Sebagian jamaah kita kadang tertipu. Sambil mengatakan, alhamdulillah yang penting kita bertauhid. Serta yang penting ya tanggawi syirik. Ya, sehingga ketika diingatkan, kan masih doang epele kang nanggep bangkat no. Teduk-teduk EPK. Yang penting ya tersyirik. Nah, ya doang rawa sampai. Kan masih doang epi ngebang misalkan. Ya ki ngebang azan no ya.
Masih doang pengebang. Aduh, yang penting kita bertauhid. Getung kat ustad no. Jemaah sekalian, subhanallah, pegita arti iman. Apa itu iman? Setelah tayakin, setelah tasadu, timpa Allah dan berita dari Allah, wal amalu bimuqtadah, harus diamalkan tuntutannya. Karena iman, keyakinan, akidah, kanca amal, ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Bahkan para ulama mengatakan, amal soleh nono iya diantara tolak ukur iman. Artinya apa? Lamun na kuat, lamun na bagus iman ta, maka insya Allah nurutan ya bagus amal soleh tan ini. Lagu seandainya amal soleh ta lemas-lemas, jamaah sekalian, perintah Allah masih ada, tinggalang ta, larangan Allah masih ada, langgar ta, berarti ada yang kurang juga dalam iman kita. Sejalannya ini ya tak tahu tidak bisa kita menipu diri kita. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa kita mengatakan, oh lamun tiang ja kuat akidah tiang. Lagu salat jamaah ya tuh hadir. Ini bohong, yang seperti ini bohong. Begitu para sahabat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Imannya para sahabat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Imannya para sahabat dipuji oleh Rasul alaihi salatu wasallam di dalam banyak hadis. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku melihat ada seorang laki-laki tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Lagu tetap berangkat untuk sholat jamaah. Bagaimana caranya? Di samping kanannya ada orang, di samping kirinya ada orang. Punggu. Thumma yuqamu fis shaf. Kemudian dia diberdirikan di tengah shaf. Kenapa dia sampai seperti itu? Iman. Iman. Lamun na tentu kuat iman ta, nurutangnya kuat amal soleh no. Sehingga lamun na lemas amal soleh ta, perlu kita curigai juga iman kita. Kadang kita ente yang mengatakan tauhid tiang jangan nara tandingan nah. Lagu ngendeng maaf sambil tengembusangnya asap no. Nara jama angkat tandingan nah. Oh bertahun-tahun tiang belajar tauhid, nggak bisa jamaah sekali, nggak bisa. Kita mempeluk diri kita. Ya, lihat para sahabat itu, subhanallah. Makanya Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda, beliau mengatakan, kalau kita membaca tentang sejarah para sahabat, seperti kita membaca dongeng. Hampir-hampir kita tidak akan percaya. Tetapi kenapa kita percaya? Karena diriwayatkan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Ada seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Amr bin Jamuh ini jamaah sekalian telat dia masuk Islam. Sudah tua baru dia masuk Islam. Kemudian pada saat itu A'raj, beliau ini pincang, tempang, dan pincangnya tidak main-main. Pincang beliau ini serius. Ya. Kemudian sudah tua, tiba-tiba datang panggilan untuk berperang. Datang panggilan berperang. Maka dia pun mengatakan kepada anak-anaknya, dia punya 4 anak laki-laki, bajang-bajang. Kata dia, siapkan pedang bapak. Bapak juga akan berangkat perang. Umur beliau di atas 70 tahun, kemudian apa Malik? Tempang, pincang. Siapkan pedang bapak. Kata anak-anaknya, wahai bapak, Allah sudah memberikan Anda izin untuk tidak ikut berperang. Anda kalaupun tidak ikut berperang tidak jadi masalah. Allah sudah berikan izin. Di mana izinnya? Dalam Al-Quran Allah ketika mengatakan harus berangkat berperang. Kemudian setelah itu Allah mengatakan laisa 'alal a'raji harajun, tidak ada dosa bagi orang yang pincang untuk tidak ikut perang. Jadi wahara izin pen Al-Quran. Tepu-tepu kata ini penunggu. Subhanallah. Maka langsung dia mengatakan kepada anak-anaknya, ayo kalian berempat ikut saya menemui Nabi Muhammad SAW. Ikut. Mereka pun berempat ikut. Kata dia, ya Rasulullah, lihat anak saya yang 4 ini. Lihat mereka. Mereka menghalangiku untuk masuk surga. Ya. Mereka menghalangiku untuk masuk surga. Apa kata anak-anaknya? Wahai Rasulullah, bukankah beliau ini sudah dapat izin? Kan wahara izin dalikan Allah. Kami tidak menghalangi, tetapi beliau sudah punya izin. Pertama wahtawaida, kemudian apa Malik?
Taib. Maka Nabi mengatakan kepada dia, ya Anda sudah dapat izin. Kata dia, ya Rasulullah, demi Allah, saya ingin masuk surga membawa kaki saya yang pincang ini. Saya ingin masuk surga membawa kaki saya yang pincang ini. Ya. Maka melihat kesungguhannya, Nabi SAW mengatakan kepada 4 anaknya, biarkan bapak kalian, mudah-mudahan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, mati syahid. Mudah-mudahan. Ya tahu wah ngalangin dia ini aja. Ya. Kita tidak bisa lagi menghalanginya. Izinkan, biarkan. Akhirnya berangkat perang jamaah sekalian. Dan betul beliau pun mati syahid. Setelah beliau mati syahid, Nabi SAW memanggil anaknya yang 4 itu. Kata Nabi SAW, aku melihat bapak kalian berjalan di dalam surga, tetapi kaki pincangnya itu sudah tidak pincang lagi. Subhanallah jamaah sekalian, inilah yang disebut dengan iman yang benar. Iman yang benar itu diikuti oleh amal saleh. Ya. Kita mempeluk diri, kita lamun tengaku akidah ta, keyakinan ta kuat, lagu amal soleh ta masih kita membohongi diri. Ya. Para sahabat menjadi bukti dalam masalah ini jemaah sekalian. Para sahabat jadi bukti. Baik, kita kembali. Jadi itu dia makna iman, pengetang arti iman no. Tasdik, kita membenarkan, percaya sadu, wal iqrar, menetapkan keyakinan kita. Pertama adalah billahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa bima akhbara anhu, dan kepada apa yang Allah beritakan. Apapun yang Allah beritakan dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi SAW, maka kita percaya. Kemudian wal amalu bimuqtadah, dan kita mengamalkan kandungannya. Kita amalkan kandungannya. Ya jaran tambuk tiangnya. Kemudian beliau berkata, wa yashmulu, maka iman itu mencakup, yang namanya iman mencakup i'tiqadal qalbi, keyakinan hati. Wa qaulal lisani, ucapan lisan. Wa amalal jawarihi, dan amalan jawarih, anggota badan. Ini ya iman. Keyakinan hati arak pendalam iman, ucapan lisan arak pendalam iman, amal anggota badan juga arak pendalam iman. Ini dia 3 cakupan iman. Ya. Sehingga jemaah sekalian, lamun narak dengan sekedar keyakinan hati, tetapi tidak mau diucapkan dengan lisan, maka dia tidak bisa dikatakan beriman. B contohnya, contoh jemaah sekalian, yakin tidak ngadu atinda, kena nih lagu ada meling ucapangnya. Siapa contohnya? Siapa? Abu Talib, makakan Nabi SAW. Beliau yakin dengan hatinya itu. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, paman, apakah engkau tidak mau mengikuti ajaran saya? Kata dia, wahai keponakanku, seandainya bukan karena takut kepada omongan orang Quraisy, aku akan membuatmu senang. Kenapa? Karena memang ajaranmu ini. Ya. Tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Jadi sebatas keyakinan tetapi tidak mau diucapkan, belum dikatakan iman. Belum dikatakan iman. Ya. Sampai mati Abu Talib tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ngetoin dah jamaah sekalian, sekedar ucapan lisan tetapi tidak ada keyakinan hati, disebut iman atau tidak? Tidak. Ambil contohnya, orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka ucapkan dengan lisan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang yaqul, berkata dengan lisannya, amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Kumbena kosong itu nih. Hanya lisan. Getoin dah jamaah sekalian, sekedar keyakinan hati, ucapan lisan, lagu praktek ngadu awaknya tidak ada. Juga tidak bisa dikatakan iman. Ada dengan ngaku diri dan muslim misalkan, lagu sholat 5 waktu ya dawah. Ada 2 kali pergi tak idah, Idul Fitri kaca Idul Adha. Iya. Minggu no enak nara bilang minggu no jelu Jumat. No doang Idul Fitri, Idul Adha, bahkan idah ngendat karpet no.
Mun Idul Fitri, Idul Adha. Salat 5 waktu tidak. Salat 5 waktu tidak. Kemudian juga zakat padahal mampu tidak mau. Puasa Ramadan nyebuk-nyebuk. Makan dan seterusnya. Haji sudah mampu tidak mau. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa mengatakan, ketika membahas apakah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu dikatakan kafir atau tidak. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia tidak pernah salat sama sekali, yang dimaksud salat di sini salat 5 waktu. Nara kaitannya tentang Idul Fitri, Idul Adha ini, yang menjadi pembicaraan para ulama adalah salat 5 waktu. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia tidak pernah salat 5 waktu, sama sekali tidak pernah salat. Kemudian dia mengatakan dia beriman, maka orang seperti ini tidak bisa diterima pengakuannya. Jadi itu ini harus kumpul. Iman itu mencakup 3 perkara. Pertama, i'tiqadal qalbi, keyakinan hati, harusnya yakin atinta. Kedua, wa qaulal lisani, ucapan lisan. Ketelu, wa amalal jawarihi, amalan dengan anggota badan. Sehingga komplit iman ini, komplit. Ya. Dan dalil para ulama ketika menetapkan 3 cakupan iman ini, mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu memiliki 70 lebih atau 60 lebih cabang. Iman memiliki 70 atau 60 lebih cabang. Fa'afdaluha, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini paling rendah, tanyedik gangguan lekan langan. Kemudian yang ketiga, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu merupakan cabang dari iman. Begitu hadisnya jamaah sekalian. Kata Nabi SAW, yang paling tinggi adalah ucapan lisan, ucapan. Berarti ucapan nono bagian dari iman. Kemudian yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan nombe timpak natama. Ucapan, ate atau perbuatan? Perbuatan. Ya. Tadi ucapan la ilaha illallah paling tinggi. Kemudian yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Perbuatan nono. Gita pe duri sedik pe ya. Ini iman. Gita pe belaan kacang sedik pe ya. Ini iman, perbuatan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan malu itu cabang dari iman. Malu nono bilangan nara. Pendalam hati. Sehingga hadis ini menjadi dalil kata para ulama, iman itu mencakup ucapan, perbuatan, dan juga hati. Jelas sebenarnya ini? Ini dia iman. Selanjutnya, selesai talikan pembahasan pengertian iman. Arkanuhu, rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman. Sittatun, rukunnya ada 6. Ya, sepakat kita rukunnya ada 6. Wahia, mana dia rukun iman yang 6? Al-imanu billahi ta'ala. Yang pertama, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, hari akhir. Hari akhir maksudnya hari kiamat. Wal qadari, dan takdir, khairihi wa syarrihi, khairihi yang baik, wa syarrihi maupun yang buruk. Ini 6 rukun iman. Dan 6 rukun iman inilah jamaah sekalian yang disebut oleh para ulama dengan sebutan usulul aqidatil islamiyah, pondasi dari akidah Islam yang 6 ini. Ya. Lamun pe belajar akidah ya negin lepas lekan 6 ini. Tatkala pe belajar akidah. Ya, tidak lepas dari yang 6 ini. Karena rukun iman yang 6 ini dia yang menjadi pondasi akidah Islam. Jadi iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik maupun buruk.
Baru setelah itu beliau akan mulai menjelaskan satu-satu rukun iman secara singkat saja. Kita mulai dengan rukun iman yang pertama, jemaah sekalian. Apa rukun iman si pertama? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dik bosankah? Karena baru selesai pembahasan ini dengan ustadz kita, Ustaz Sufyan Bafinzen, dan lekan layak wah pembelajarannya. Mudah-mudahan pelungguh tidak bosan. Ya. Baik. Dan tiang sarankan pelungguh untuk pembahasan rukun iman ini, silahkan pelungguh baca dua kitab yang sangat luar biasa. Yang pertama kitab yang ditulis oleh Ustadz kita rahimahullah ta'ala, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Ya, judulnya Syarah Rukun Iman, 3 jilid. Silahkan pelungguh baca. Kemudian yang kedua adalah Rukun Iman yang ditulis oleh Ustadz kita siapa? Ustadz Dr. Firanda, 2 jilid. Ya. Ini penjelasan luar biasa dua kitab ini. Dan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, masalah iman ini masalah yang sangat penting. Kita mulai dengan rukun iman yang pertama. Ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama. Rukun yang pertama. Al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah. Tatkala enta ngaku diri tak beriman kepada Allah, apa maksudnya? Kan selapu tak mengatakan tiang beriman kepada Allah, tiang beriman kepada Allah. Apa maksud pengakuan kita beriman kepada Allah itu? Apa maksudnya? Ya. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, apa maksudnya? Maka yang pertama, yang dimaksud iman kepada Allah, huwal imanu biwujudillahi ta'ala, adalah beriman biwujudillah, bahwasanya Allah itu wujud. Apa arti wujud? Ada. Nono yang pertama, harus kita yakin Allah itu ada. Ya. Harus kita yakin Allah itu ada. Sebenarnya masalah Allah itu ada, ini tidak ada orang yang bisa menolaknya sebenarnya. Seandainya pun ada dalam sejarah manusia-manusia yang menolak tentang Allah itu ada, sebenarnya mereka menolak hanya karena sombong, tetapi dalam hati mereka tetap yakin Allah itu ada. Ya. Contoh ayin toang pe iwah nolak Allah itu ada. Siapa contohnya? Fir'aun. Terus ayin dah orang-orang ateis. Terus ayin dah Namrud. Ya. Kemudian juga Syuyu'iyun, yaitu komunis. Mereka ini mengatakan tidak ada Tuhan. Lagu sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wajahadu biha, mereka mengingkarinya, wastaiqanat ha anfusuhum, padahal jiwa mereka meyakininya. Mereka mengingkarinya padahal hati mereka meyakininya. Lalu kenapa mereka mengingkarinya? Zulman wa uluwan, karena kezaliman dan kesombongan. Tidak ada sebenarnya yang bisa menolak tentang Allah itu ada, itu tidak ada. Ya. Karena jemaah sekalian, kumbe ang kunta nolak Allah itu, kita akan mengatakan Allah tidak ada sedangkan ita ja'ara baik kemia ita. Ya. Jangankan mengatakan Allah tidak ada. Seandainya ara bebea misalkan, atau ara baturta, aika mampi, aika inampi, ya nara ina amaku. Ya. Ya nara ina amaku. Wah mati ke, iya memangnya nara. Sadu kepe. Betelekan pesugul batu ke atau ampan. Kita tidak akan percaya, padahal dia sekedar mengatakan saya tidak punya ayah, saya tidak punya ibu. Subhanallah. Apalagi mengingkari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu tidak bisa jemaah sekalian. Sehingga lamun narak manusia yang mengatakan Allah tidak ada, alam semesta ini muncul dengan sendirinya, ya, maka ini adalah kesombongan. Ini bentuk kesombongan. Pernah tiang sampaikan kepada pelungguh tentang Imam Abu Hanifah itu. Beliau berdebat dengan sebuah kelompok, namanya kelompok As-Sumaniyah. Sebuah kelompok dari India yang mereka mengatakan alam semesta ini muncul dengan sendirinya. Wah tiang
Bada ada si sebagian jamaah. Apa deka? Ustaz deka. Penggubok kami nenek arak sopok masjid deka. Penggubok kami nenek arak sopok masjid. Yakin masyarakat no. Masjid nenek ya narak miyak iya selon-selon narak. Terus tiang berketuan berarti pada marak kulat, oke? Oh betul dukun deka. Subhanallah. Begitu aja mas. Sadu kepe nenek. Masjid nenek dekat, yakin masyarakat di kampung ini, yakin masyarakat masjid ini tidak ada yang membuatnya tiba-tiba dia muncul. Kemudian beliau mengatakan bahkan untuk renovasi nyalin cat Ustaz dekat, tidak boleh sembarangan ulah juluk ketua na ngimpi. Bro tak kanggo nyalin cat nah. Dari masjid na selon-selon na muncul untuk renovasi ya ulah nunggu mimpi. Subhanallah. Ini saja sulit kita percaya jamaah sekalian. Sekedar masjid, selon-selon nara tanpa ada yang membuatnya. Bagaimana dengan alam semesta yang luas ini? Ya. Oleh karena itu, seperti yang pernah kita sampaikan itu tentang Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, yang ulangi lagi kisah ini. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah dan yang lainnya. Kelompok As-Sumaniyah ini mengatakan alam semesta ini selon-selon nara. Tiba-tiba ada, tidak ada yang menciptakannya. Selon-selon nara gunung, selon-selon nara bumi, selon-selon nara laut, selon-selon nara matahari. Dan semuanya jalan dengan sendirinya, tidak ada yang mengaturnya. Imam Abu Hanifah mengatakan, saya ingin mengajak kalian untuk debat. Ya. Besok kita debat, tempatnya ini, disebutkan tempatnya. Jamnya ini, disebutkan jamnya. Kemudian besoknya jamaah sekalian, di jam yang telah disebutkan itu, orang-orang Sumaniyah ini sudah kumpul di tempat itu. Tetapi Imam Abu Hanifah belum muncul. Sengaja beliau telat. Kemudian ketika beliau datang dan cukup telat, maka mereka marah-marah. Ya pelungguh ini seorang imam, seorang panutan, lagu ya tepat waktu. Kata beliau, saya mohon maaf. Tadi ketika saya berjalan ke tempat ini, saya melewati sebuah pelabuhan kapal laut. Terpaksa saya berhenti di pelabuhan itu. Kenapa? Karena saya melihat kejadian yang menakjubkan. Kata beliau. Apa kejadian yang saya lihat itu? Saya melihat sebuah kapal barang besar. Kapal barang itu dia berjalan dengan sendirinya. Tidak ada supirnya. Nasibnya kapal barang ini. Kemudian kapal barang itu dia bersandar di pelabuhan, bersandar dengan sendirinya. Yang lebih menakjubkan Malik adalah barang-barang yang ada di kapal itu turun dengan sendirinya. Turunang nasibnya, ngapik nasibnya. La ilaha illallah. Terpaksa tiang mentelah mantu deh kan. Ya. Belum pernah saya melihat seperti ini. Kapal barang berjalan dengan sendirinya, barangnya turun dengan sendirinya, mengatur dengan sendirinya. Belum pernah saya lihat. Maka mereka mengatakan, apakah Anda sudah gila? Tidak mungkin ada yang seperti itu. Iya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau kalian mengatakan saya gila gara-gara percaya ada kapal bisa berjalan dengan sendirinya, berarti kalian jauh lebih gila. Kenapa? Karena kapal yang kecil saja tidak bisa mengatur dirinya sendiri, apalagi alam semesta yang luas ini. Selesai perdebatan. Jadi nenek jamaah sekalian, lamun dengan berilmu debat ya selesai ya. Lagu lamun niat berilmu ya saling sumpah itu. Ujung-ujung makanya ulama mengatakan debat itu harus yang pertama orang berilmu. Yang namanya dialog itu harus berilmu. Ya. Selesai. Ya. Baik. Tapi kalau orang tidak berilmu, lain ceritanya. Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, salah seorang muridnya Imam Ibnu Taimiyah, penulis kitab hadis Al-Muharrar. Al-Imam Ibnu Abdul Hadi ini orangnya cerdas, berilmu luar biasa. Lamun dah debat santai dah. Lamun dah debat santai dah. Si angkun santai dah, gedek lawan dah. Si angkun santai dah. Pernah beliau berdebat santai sekali beliau sampaikan dalil. Akhirnya lawan debatnya marah kemudian meludahi wajahnya. Padahal ulama juga lawan debatnya ini diludahi wajah beliau. Tu'jin dah jamak bukan Imam Ibnu Abdul Hadi. Tapi subhanallah sekali lagi kalau orang yang berilmu debatnya
Luar biasa. Langsung Imam Ibnul Abdul Hadi setelah wajahnya itu diludahi, langsung dia gini wajahnya. Kata beliau, sepakat para ulama ludah itu tidak najis. Kata. Sepakat ulama ludah itu tidak najis. Basang kita sang tepekokan ruang. Tapi orang yang berilmu, subhanallah, makanya debat itu, dialog itu tidak ada tempat bagi orang awam di dialog itu. Dialog itu hanya untuk orang berilmu. Jadi kita kembali. Tatkala kita mengatakan beriman kepada Allah, maka yang pertama kita harus yakin Allah itu ada. Dan sebenarnya Allah itu ada, ini tidak bisa diingkari. Seandainya ada orang yang mengingkarinya, berarti dia mengingkari hanya dengan ucapan. Nenek tidak bisa aja mas. Tidak bisa. Ya. Ustadz kita, Ustadz Dr. Piranda, beliau bercerita. Tes. Beliau bercerita. Alhamdulillah. Beliau punya teman. Ustadz Dr. Piranda, beliau punya teman. Teman beliau punya teman Malik. Nah. Jadi nenek riwayat dari teman beliau. Nah, teman beliau itu orang ateis. Apa ngarana orang ateis? Tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Tidak ada Tuhan kata mereka. Teman dari teman beliau. Baik. Apa kata teman beliau cerita, Ustadz? Teman saya ini tidak percaya Tuhan. Ya. Tetapi suatu hari saya dan teman saya ini naik speedboat. Speedboat perahu mesin. Baik. Naik speedboat teman saya bersama teman saya ini. Tiba-tiba di tengah laut speedboat ini dia mati. La ilaha illallah. Sedangkan bega anu gelombang, speedboatnya mati di tengah laut. Tiba-tiba teman saya ini mengatakan, "Ya Tuhan, selamatkan kami." Datang ya Pitroh ini. Pada sumara gempa layak no mau ita kabar, duwe dengan itayak gunung yang terutama orang-orang kafir itu ikut mengatakan, "Ya Allah, ya Allah." Ya subhanallah, tidak bisa diingkari jemaah sekalian, enggak bisa diingkari. Seandainya ada yang mengingkari, kesombongan saja. Kita lanjutkan. Huwal imanu biwujudillahi ta'ala. Beriman tentang wujud Allah. Allah itu ada. Wa annahu subhanahu. Wa annahu dan bahwasanya dia, yaitu Allah. Subhanahu yang maha suci. La tudrikuhu tidak bisa dijangkau al-absaru oleh pandangan mata. Allah itu ada, tetapi kita tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa melihat Allah di mana? Di dunia. Lawan penjelo kiamat bisa atau tidak? Bisa. Pada hari kiamat bisa. Ya. Terutama di dalam surga. Bahkan nikmat surga yang paling tinggi adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah. Ya. Ini nikmat surga yang paling tinggi. Yang dimaksud dengan la tudrikuhul absar. Allah itu ada tetapi tidak bisa dilihat di mana? Di dunia. Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Dan ini keyakinan jemaah sekalian. Ada sebagian kelompok waliyadzubillah meyakini bahwa Allah bisa dilihat di dunia ini. Tetapi mereka mengatakan Allah bisa dilihat di dunia bagi orang yang sudah tinggi makomnya, derajatnya. Kenapa Allah bisa dilihat di dunia bagi orang yang sudah tinggi makomnya? Karena Allah sudah menyatu dengan makhluk. Ya, sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, hari ini aku melihat Allah sebanyak 30 kali. Kata. Ya. Ketika ditanya, di mana engkau melihat Allah? Di rumah guruku, kata dia. Maksudnya gurunya itu Allah. Kenapa? Karena sudah sampai pada makom tertentu. Ketika sudah sampai pada makom tertentu, oleh karena itu sering tiang sampaikan, kita tidak perlu heran. Orang kalau sudah memiliki keyakinan seperti itu, Allah menyatu dengan makhluk, maka biasanya dia akan berhenti ibadah. Salat no kumbe, tamat. Puasa no, tamat. Dan yang lainnya tamat. Kenapa? Karena dia dan Allah sudah satu. Ya. Salah seorang di antara tokohnya pernah mengatakan, dia mengatakan, Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun. Allah itu adalah hamba,
hamba itu adalah Allah. Ya laita syi'ri manil mukallab. Tolong beritahukan kepadaku siapa yang akan beribadah sekarang, katanya. Ya, lamun peruku aiki timpak peruku, sedangkan IP sendiri adalah Allah. Nah, jadi ada keyakinan seperti ini mengatakan Allah bisa dilihat di dunia, tetapi tentunya ini keyakinan yang sangat menyimpang. Jadi la tudrikul absar, Allah itu ada tetapi tidak bisa dilihat oleh wala yuhitu bihil khalqu ilman wala yuhitu bihi, dan Allah itu tidak bisa diliputi. Allah tidak bisa diliputi al khalqu oleh makhluk ilman secara ilmu. Maksudnya kita tidak akan bisa mengetahui hakikat Allah secara sempurna, tidak bisa. Kita sekedar tahu misalkan Allah itu punya sifat tangan, punya sifat mata, punya sifat penglihatan, punya sifat ini dan itu. Lagu kumbe hakikat sifat Allah kita tahu atau tidak? Tahu atau tidak? Tidak. Ini yang dimaksud jemaah sekalian. Kita tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Ya, kita tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu. Sekedar tuang ta Allah itu punya sifat. Allah Tuhan yang kita sembah itu punya sifat. Sifat tangan, sifat pendengaran, sifat penglihatan, dan seterusnya. Tetapi bagaimana tangan Allah, apakah kita tahu? Tidak. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk mengetahui sifat Allah jamaah sekalian, kumbe ke angkun sifat Allah, kumbe ke angkun tangan Allah, kumbe ke angkun mata Allah, untuk bisa mengetahuinya itu kita membutuhkan 3 hal. Dan 3-tiganya ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah harus memberitahukan kita bagaimana tangannya di dalam Al-Quran. Allah harus beritahukan kita. Harus dabada ita si Allah kumbe ke imanda, kumbe ke mata anda, kumbe ke telinga anda. Harus dibada, kita harus dikasih tahu oleh Allah. Ini yang pertama. Pertanyaan tiang jamaah sekalian, ada tidak ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana tangan Allah? Tidak ada. Sekedar mengatakan yadullah, tangan Allah. Sekedar itu. Maka harus ada berita dari Allah dan itu ditutup. Tidak ada. Berarti jalan yang pertama sudah tertutup. Baik. Jalan yang kedua untuk bisa mengetahuinya, kita harus melihat Allah. Lamun pemele noang kumbe ke iman Allah, harus pegita Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Berarti jalan kedua juga tertutup. Sedangkan jalan yang ketiga, kita harus melihat yang mirip dengan Allah. Ya, ada kemiripkan Allah. Baik. Harus kita lihat yang mirip dengan Allah. Baik. Contoh misalkan jemaah sekalian, contoh. Ada batur mada EP. Apa deka? Wah tiang meli mobil deka. Kita EP. Keluaran baru mobil ini. Wah tiang beli mobil. Cerita angpe dah. Atau cerita ang dah EP. Apa deka? Geti modelnya mobil nung geti lagu. Ya pini paham kumbe ke modelnya. Akhirnya liulai dah. Nah pegita no. Mirip pah mobil tiang kancan no. Mirip. Kita pe mobil. Oh betul mobil pe. Jadi harus kita melihat yang mirip dengan Allah. Baru kita tahu bagaimana Allah. Pertanyaannya, ada tidak yang mirip dengan Allah? Tentu tidak ada. Laisa kamitslihi syai'. Oleh karena itu jamaah sekalian, semua jalan untuk mengetahui hakikat Allah tertutup. Yang tiang maksud dengan hakikat Allah di sini, hakikat sifat Allah. Tertutup. Ya nara ayat imada ita kumbe tangan Allah, tidak ada. Tidak ada juga, kita tidak pernah juga melihat Allah, kemudian juga tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'. Sehingga wala yuhitu bihil khalqu ilma, makhluk tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu mereka. Ya. Makhluk tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu mereka. Yang tambahkan sedikit, beliau berkata, wa anna adillata wujudihi, bahwasanya adillata dalil-dalil wujudihi, adanya Allah, fitriyatun, sifatnya fitrah, qat'iyatun, dan pasti. Ya. Sebelum kita berbicara dalil Al-Quran tentang Allah ada, fitrah kita ini tidak bisa menolaknya. Tidak bisa menolaknya.
akal kita juga, ya. Yattafiqu 'alaiha al-uqala, yattafiqu bersepakat 'alaiha di atas dalil-dalil tersebut al-uqala, semua orang yang berakal. Semua orang yang berakal pasti mengatakan ada Tuhan. Adapun orang-orang ateis, mereka orang yang tidak berakal. Hatta man jahadahu, hatta sehingga man jahadahu, siapa yang mengingkari Allah itu ada, fahuwa mukirrun bihi, dia tetap meyakininya, fi nafsihi, di dalam jiwanya. Fa inna kulla makhlukin, karena sesungguhnya kulla makhluk, setiap yang diciptakan, la budda lahu min khalikin, pasti ada yang menciptakannya, alimin, yang maha mengetahui, qadirin, dan yang maha kuasa. Jadi nenek yang pertama jemaah sekalian, iwajib tayakinin tatkala tangaku beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harus tayakin Allah itu ada. Harus kita yakin Allah itu ada. Ini yang pertama. Masih ada 3 lagi jemaah sekalian yang berkaitan dengan keyakinan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bayan ini pembahasan dulu sedikit saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Tiang yang maaf atas segala kekurangan. Jelas sih penenek? Mudah-mudahan jelas. Ada yang berketuanan? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, ya mungkin kita ada. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Seperti yang Tiang katakan, yang kita bahas ini sekedar pengulangan saja. Mudah-mudahan pelungguh P tidak bosan membicarakan tentang masalah iman, karena ini adalah masalah yang sangat penting sekali. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.